Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Otavia. Saya berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis video saya terkait video yang telah ditampilkan oleh dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi Dasar, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Baik, di video kali ini terdapat judul materinya, yaitu konsep dasar dan fungsi sejenis komunikasi organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan bahasan lebih lanjut, kita akan mengenal dulu apa itu organisasi. Jadi organisasi di sini seperti sebuah perkumpulan, sebuah kelompok dalam suatu wadah yang di sana terdapat berbagai macam karakter, terdapat berbagai macam individu yang nantinya saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, untuk bekerja sama, mereka saling membutuhkan, saling melengkapi satu sama lain agar tujuan mereka dapat tercapai. Namun dalam setiap individu tentu tidak mempunyai tujuan yang sama. Mereka pasti mempunyai tujuan berbeda. Nah, di organisasi ini juga bisa mereka wujudkan, karena di sini adalah bagaimana kita bekerja sama dan menampung semua aspirasi dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan saya. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi organisasi. Nah, fungsinya itu terdiri atas 4. Dan pertama akan kita bahas yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif di sini yaitu sebuah fungsi informasi atau informasi yang nantinya akan disampaikan oleh orang yang bertanggung jawab atau orang berwenang untuk menyampaikan informasi tersebut dalam sebuah lingkup organisasi ataupun dalam lingkup sebuah lembaga. Jadi nantinya penyampaian informasi ini atau penyampaian pesan ini dia akan menyampaikan kepada individu yang ada di lingkungan tersebut, baik itu individu organisasi ataupun individu lembaga. Jadi saat orang menyampaikan pesan tersebut, maka informasi yang disampaikan harus mempunyai satu konteks makna yang sama. Jadi informasi atau pesan yang disampaikan tidak memiliki makna ganda yang nantinya akan membingungkan individu yang ada. Jadi pesan yang disampaikan, informasi yang disampaikan memiliki satu makna. Jadi serta jelas, jadi individu yang ada dapat menerima dan mengerti serta mendapat kepastian apa yang dia harus lakukan dalam organisasi tersebut atau apa yang dia harus lakukan dalam sebuah lembaga tersebut. Jadi di sini sangat diperlukan penyampaian pesan yang sangat jelas dan kewenangan untuk menyampaikannya pun harus jelas dan tidak memiliki makna yang ganda atau makna ambigu. Jadi makna yang disampaikan pesan tersebut jelas. Yang kedua adalah fungsi regulatif. Adalah fungsi yang menyampaikan bagaimana adanya aturan-aturan atau hukum dalam sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Jadi di sini dia menyampaikan sebuah pesan atau orang yang berwenang menyampaikannya, bahwa di sini adalah ada sebuah aturan atau sebuah hukum. Jadi setiap orang yang masuk individu tersebut harus sebuah lembaga tersebut, jadi dia harus mengetahui apa saja aturan atau seperti hukum atau larangan yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi nantinya hal tersebut bisa menjadi pertimbangan seseorang masuk dalam organisasi tersebut. Biasanya orang yang memiliki kewenangan tersebut dan memiliki gaya komunikasi seperti ini, seperti fungsi regulatif ini, biasanya apa yang diucapkan oleh seperti pimpinan atau leader dari sebuah organisasi atau lembaga, maka itu harus ikuti. Itu bisa di sebuah kebijakan yang harus dilaksanakan. Tidak mau atau tidak, suka atau tidak, itu harus dilaksanakan karena itu sudah sebuah perintah dari pimpinan atau leader tersebut. Jadi jika kita tidak suka, boleh kok kita keluar dari situ, karena fungsi regulatif di sini adalah fungsi yang kewenangannya itu sangat dipegang oleh sebuah leader. Jadi perintah atau aturan itu dipegang oleh sebuah leader. Jadi jika dia menyampaikan suatu, maka itu bisa jadi kebijaksanaan atau peraturan yang ada. Jadi kita boleh mengikuti atau tidak, itu tergantung pribadi kita masing-masing, maka kita menyukai atau tidak dari kewenangan yang atau dari kebijakan yang ada di sebuah organisasi atau lembaga tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi integratif. Fungsi ini lebih menekankan bagaimana seorang beradaptasi, bertanggung jawab,
terhadap pekerjaannya dalam sebuah organisasi atau lembaga. Nah, pada fungsi ini biasanya sebuah organisasi itu menyediakan saluran-saluran. Saluran di sini maksudnya agar individu yang ada di dalamnya dapat bekerja dengan baik dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah fungsi persuasif. Persuasif di sini seperti fungsi ajakan. Biasanya orang yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi biasanya menggunakan berbagai macam prinsip untuk melakukan informasi atau melakukan komunikasi. Jadi fungsi yang terakhir ini sangat cenderung lebih berhasil karena ini biasanya lebih bersifat ajakan, karena setiap orang tidak akan selalu mengikuti adanya peraturan seperti penyampaian informasi. Dia hanya mengacukan saja tanpa melaksanakan, dia cukup mendengar tanpa mempraktikkan. Jadi fungsi persuasif ini cenderung lebih efektif digunakan selain dari fungsi-fungsi yang lain. Jadi fungsi ajakan seperti ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki wewenang pemikiran yang luas atau pengetahuan yang luas. Jadi dia itu tidak hanya stop di fungsi seperti informasi saja, tetapi dia juga bergerak bagaimana fungsi persuasif atau ajakan ada untuk karyawan atau untuk individu organisasi dapat bergerak lebih baik. Jadi fungsi persuasif seperti ini juga sangat diperlukan dalam proses komunikasi organisasi. Nah, jadi kan kita sudah selesai membahas tentang fungsi yang dalam proses komunikasi organisasi. Nah, selanjutnya kita juga punya tentang seperti apa gaya atau style yang dalam komunikasi organisasi. Jadi dalam komunikasi organisasi juga punya style tersendiri, dan setidaknya terbagi atas 6 style. Jadi kita akan jabarkan satu persatu style seperti apa itu. Nah, yang pertama adalah decontrolling style. Dari nama sudah jelas, controlling artinya mengontrol. Jadi orang yang mempunyai wewenang terhadap sebuah organisasi atau sebuah lembaga, dia mengontrol atau mengendalikan serta membatasi bawahannya, membatasi pergerakan sebuah bawahannya. Jadi style seperti ini hanya berlaku satu arah, yaitu penyampaian informasi itu hanya sebatas penyampaian pesan tanpa adanya feedback atau umpan balik yang dilakukan. Jadi pada style ini hanya orang berwenang saja yang menyampaikan pesan. Jadi tidak ada, misalnya nih kita ingin menyampaikan umpan balik atau kita ingin melakukan umpan balik, tapi style ini tidak berlaku seperti itu. Jadi style ini cuma hanya sebatas satu arah, tidak adanya umpan balik atau feedback, dan bersifat mengontrol atau lebih membatasi bawahannya. Jadi ini style seperti ini juga sangat sulit dilakukan atau diterapkan dalam sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Nah, yang kedua adalah the equalitarian style. Jadi style seperti ini lebih berlakunya seperti adanya pesan verbal, baik tulisan ataupun lisan, serta berlaku dua arah. Yang tadi satu arah dan sekarang dua arah. Jadi di sini ada umpan balik. Jadi orang yang berwenang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan tersebut juga bisa memberikan saran, karena style seperti ini style yang sangat terbuka sekali. Jadi dia tuh menerima pesan, jadi orang yang menerima pesan tersebut bisa memberikan saran atau sebuah pendapat atau gagasan terhadap orang yang memberi pesan tersebut atau orang yang berwenang menyampaikan pesan tersebut. Jadi ini konsep seperti ini juga sangat cocok diterapkan dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah lembaga, karena ini bisa menjalin kerjasama lebih baik serta dapat membangun dan membina hubungan antar sesama individu di lingkungan manapun dengan lebih baik, karena sifat style seperti ini lebih terbuka, jadi bisa mendengarkan aspirasi, pendapat, gagasan dari sebuah individu atau sebuah bawahan dalam sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Nah, yang ketiga adalah the restructuring style. Nah, style seperti ini lebih bersifat
adanya pesan verbal juga ada seperti lisan ataupun tulisan. Tapi di sini hanya seperti penjadwalan atau pengaturan struktur organisasi. Jadi tidak ada terlalu banyak pembicaraan di sini. Gaya seperti apa ini tidak ada terlalu banyak. Di sini juga hanya sebatas penjadwalan tugas seperti karakter, struktur dari organisasi tersebut. Nah, selanjutnya untuk gaya komunikasi yang keempat ada the dynamic style. Di style dynamic ini lebih berorientasi kepada action atau tindakan. Jadi walaupun ada sebuah informasi, karena wewenang atau karena orang yang berwenang ini tahu lingkungannya seperti apa, lingkungan yang lebih bertindak, lebih melakukan tindakan daripada hanya sebatas informasi saja, maka the dynamic style ini sangat cocok digunakan pada lingkungan tersebut. Jadi dynamic style ini lebih berorientasi pada tindakan yang dilakukan oleh orang berwenang dalam organisasi atau lembaga tersebut. Nah, yang kelima ada the relation style. The style seperti ini lebih nyaman atau lebih terbuka. Jadi style ini lebih menonjol seperti penyampaian gagasan, keinginan, pendapat, dan berbagai macam. Walaupun orang yang berwenang itu atau pemimpin itu bisa menyampaikan informasi, penyampaian pesan, namun style ini lebih menekankan kepada adanya sifat terbuka, penerimaan saran, pendapat, gagasan, dan sebagainya. Di orang yang berwenang tidak terlalu terpaku atas apa yang dia miliki atau dia berwenang atau tidaknya. Dan terakhir adalah the withdrawal style. Style ini sangat tidak cocok digunakan. Biasanya style ini lebih bersifat orang itu tidak bertanggung jawab dalam sebuah tindakan atau kegiatan sehari-hari atau dalam berkomunikasi. Jadi dia itu hanya bisa lari dari tanggung jawab dan tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan, atas apa yang telah dia bicarakan. Jadi style ini sangat lemah dalam proses komunikasi, dan style seperti ini tidak ada perkembangan, malahan lebih menurun terus terjadi karena style ini sangat lemah dan buruk dalam proses komunikasi yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk kepada karakteristik dalam organisasi. Nah, karakteristik dalam organisasi ini terdiri dari beberapa macam juga. Nah, yang pertama adanya pembagian tugas, selanjutnya adanya substitusi sumber daya manusia atau seperti dalam organisasi itu terdiri setidaknya lebih dari 2 karakter atau lebih dari 2 individu. Nah, biasanya kalau cuman 1 atau 2 itu bukan organisasi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah adanya hubungan tim, adanya saling membutuhkan, adanya saling kerjasama, adanya saling interaksi dan bertukar informasi. Karena dalam organisasi setidaknya paling sedikit 7 orang atau 7 karakter yang harus ada dalam sebuah organisasi. Jika komunikasi yang dilakukan terus-menerus atau berulang dan penyampaian informasi serta kerjasama yang baik dalam organisasi tersebut, maka organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik dan bisa mengatasi hambatan yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, setelah ada karakteristik, tentu ada tipe-tipe dari organisasi. Nah, tipe yang pertama itu tipe bisnis. Nah, dari namanya sudah jelas bisnis ya, tentunya mencari keuntungan atau laba. Jadi dia menjalankan organisasi tersebut mencari keuntungan, mencari laba dalam organisasi atau lembaga tersebut. Nah, yang kedua adalah tipe non laba, artinya dia tidak mencari keuntungan seperti tipe bisnis tadi. Jadi dia tidak mencari sebuah keuntungan atau laba, dan karena dia bersifat non laba ya, jadi dia tidak mencari keuntungan seperti tipe bisnis tadi. Nah, yang ketiga adalah BUMN, itu milik negara ya, badan usaha milik negara. Yang keempat adalah koperasi. Jadi koperasi di sini lebih banyak digunakan dalam organisasi seperti rakyat ya, masyarakat lebih banyak menggunakan koperasi. Nah, itulah penjelasan dari saya seperti adanya jenis, adanya karakteristik, adanya tipe-tipe, adanya fungsi, gaya atau style dalam komunikasi organisasi. Jadi
dalam komunikasi kita bukan hanya sebatas berbicara saja, tapi banyak 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 tersembunyi seperti adanya style yang harus kita gunakan dalam komunikasi. Jadi juga ada seperti fungsi dari komunikasi itu sendiri. Jadi bukan hanya sebatas penyampaian pesan, tapi juga ada fungsi-fungsi lain. Jadi juga ada style, bukan hanya sembarang berbicara. Jadi ada style yang terdiri kurang lebih dari 6 style. Jadi komunikasi jangan dianggap sebagai hal yang sepele atau hal yang tidak terlalu penting, karena kita bebas ya berbicara, tapi dalam komunikasi organisasi sangat diperlukan beberapa peraturan berbicara, seperti style yang harus kita gunakan atau fungsi komunikasi yang harus ada dalam sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Jadi semuanya sudah ada aturan. Jadi setidaknya kita hanya jangan asal bicara bebas saja, tapi kita juga harus mematuhi aturan-aturan dalam komunikasi organisasi atau komunikasi dalam lembaga. Jadi sampai disitulah hasil analisis video saya. Saya mohon maaf jika ada pilihan kata atau penyebutan atau materi atau makna yang ada. Saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.